saya video presentasi hasil analisis saya terhadap jurnal yang berjudul Redesign UI UX Aplikasi Digi Karyawan dengan Metode Design Thinking. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prihatin Rahmawati Hiningsi dengan NIM 142246477 dari kelas EAK. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke video presentasinya. Nah, jadi ini dia PowerPoint yang sudah saya buat dari hasil analisis saya dari sebuah jurnal yang berjudul Redesign UI UX Aplikasi PNM Digi Karyawan dengan Metode Design Thinking untuk meningkatkan kepuasan pengalaman pengguna. Nah, tujuan jurnal ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi PNM Digi Karyawan melalui redesign UI UX dengan menggunakan pendekatan design thinking. Fokus utamanya dari efisiensi penggunaan aplikasi oleh karyawan PT PNM. Nah, apa sih itu PNM Digi Karyawan? PNM Digi Karyawan itu adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan dirancang khusus untuk membantu kebutuhan administrasi para karyawan. Selanjutnya ada analisis metodologi, yaitu metode yang digunakan dalam jurnal ini. Dalam penelitian itu metode design thinking yang mencakup 5 tahap, yaitu empathis, defense, ideat, prototype, dan tes. Secara teori ini sangat sesuai untuk studi UX, namun penulisan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana validasi data dilakukan, terutama pada tahap kualitatif. Selanjutnya, di sini ada 2 analisis, yaitu kelemahan penelitian dan analisis hasil. Pada kelemahan penelitian yang di sini, yaitu ada 3, jumlah responden sangat terbatas, hanya 5 orang saat usability testing. Yang kedua ada tidak dijelaskan kriteria seleksi responden secara detail. Yang ketiga, minimnya perbandingan dengan metode lain atau aplikasi sejenis. Nah, di sebelah sana itu ada analisis hasil, yaitu menghasilkan skor usability sebesar 80,5 berdasarkan SUS yang termasuk kategori layak. Namun karena jumlah responden sangat kecil, hasil ini tidak bisa digeneralisasikan. Diperlukan pengujian lebih luas untuk validitas hasil. Nah, di selanjutnya ini ada relevansi penelitian. Nah, penelitian itu tuh relevan nggak sih? Nah, penelitian ini relevan dalam konteks transformasi digital dan peningkatan produk. Nah, itu tadi presentasi dari saya tentang analisis saya dari sebuah jurnal Redesign UI UX Aplikasi Digi Karyawan dengan metode design thinking ini. Sebelum kita ke penutup dan mengakhiri presentasi hari ini, saya akan menunjukkan sebuah poster atau infografis yang sudah saya buat yang berisi rangkuman masalah dan solusi yang diambil oleh penulis dalam jurnal ini. Jadi, ini dia. Nah, berikut ini adalah poster atau flyer yang sudah saya buat yang berisi rangkuman analisis saya terhadap jurnal yang berjudul Redesign UI UX Aplikasi Digi Karyawan dengan metode design thinking untuk meningkatkan kepuasan pengalaman pengguna. Di sini terdapat latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi digital, termasuk penggunaan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi karyawan. PT PNM mengembangkan aplikasi PNM Digi Karyawan. Namun ditemukan masalah ketidaknyamanan pengguna yang memotivasi penelitian ini untuk melakukan perancangan ulang pada UI UX. Nah, terdapat beberapa masalah yang sudah dikategorikan, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama kategori transaksi, kategori absensi, kategori employee digital service, dan kategori visual dan navigasi umum. Pada kategori transaksi terdapat masalah transaksi menggunakan saldo Digi memerlukan terlalu banyak tahapan, menyulitkan pengguna untuk menyelesaikan dengan cepat dan efisien. Nah, solusi yang diambil yaitu mengurangi step-step saat ingin melakukan transaksi dan menambahkan fitur pembayaran QR pada halaman quick access agar pembayaran lebih cepat. Pada kategori absensi, terdapat masalah terjadinya error sistem, kadang-kadang membuat sulit untuk melakukan absen, menghambat kehadiran dan kinerja sehari-hari.
Nah, solusi yang diambil yaitu memberikan sebuah fitur notifikasi pada aplikasi sehingga meminimalisir para pengguna aplikasi lupa melakukan absensi setiap jam pulang kantor. Pada kategori employee digital service, terdapat masalah sulitnya pengajuan cuti karena kurangnya panduan atau dukungan, termasuk kurangnya tutorial atau bantuan dari pihak ketiga untuk menjelaskan fitur pengajuan SPD dan izin. Solusi yang diambil yaitu memberikan sebuah fitur panduan untuk memudahkan para pengguna pemula dalam menggunakan fitur EDS. Pada kategori visual dan navigasi umum terdapat banner pengumuman yang sama setiap kali membuka aplikasi terlihat monoton dan visual yang belum rapih, mengurangi kenyamanan dan pengalaman pengguna juga. Nah, yang diambil dari masalah ini yaitu membuat visual desain baru yang mengoptimalkan 3 aspek. Yang aspek pertama, efisiensi alur agar lebih cepat dan ringkas. Aspek kedua, kejelasan fitur, panduan dan navigasi. Aspek ketiga, kenyamanan visual dan konsistensi antar muka. Nah, yang berikutnya ada analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, yaitu keberhasilan perancangan ulang juga terukur dengan adanya evaluasi menggunakan sistem usability scale atau SUS yang menghasilkan skor yang baik. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu jumlah responden yang terlibat dalam pengujian usability terbilang sedikit, yaitu hanya 5 orang saja. Selain itu, detail mengenai batasan penelitian atau potensi biar kurang dijelaskan secara mendalam. Yang berikutnya ada opportunities atau peluang, yaitu dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan aplikasi PNM jadi karyawan yang lebih baik di masa depan. Yang terakhir ada threats, yaitu ancaman, yaitu perubahan kebutuhan pengguna yang sangat dinamis dapat menyebabkan desain UI UX yang dapat menjadi usang dengan cepat, sehingga memerlukan pembaruan berkelanjutan. Dari tadi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa jurnal ini layak diapresiasi karena menyajikan pendekatan yang solutif dan aplikatif. Meskipun memiliki keterbatasan metodologis, jurnal ini menunjukkan bahwa pendekatan design thinking efektif dalam menjawab masalah pengguna secara nyata dalam desain aplikasi digital. Nah, itu tadi penjelasan saya dan poster yang sudah saya buat tentang hasil analisis saya dari sebuah jurnal yang berjudul Redesign UI UX Aplikasi Digikaryawan dengan Metode Design Thinking. Dari yang awalnya pengguna aplikasi tersebut mumet menjadi lebih manis, nyaman, dan gak bikin stres. Semoga analisis ini bisa dan tidak hanya membuat kalian paham tentang apa itu isi jurnalnya, tapi juga mengerti bahwa desain itu bukan hanya dilihat dari warna-warni dan tombolnya yang unik saja, tapi juga bagaimana desain itu bisa mengerti perasaan penggunanya. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan saya dari awal hingga akhir ini. Saya pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bye bye, sampai jumpa kembali.